Hingga 80 km per jam. Yang tanpa tutup. Ya. Dan di sebelah kiri. Nah, jadi di sana ada burung merak. Ya, burung merak ini biasanya hanya jantannya saja memiliki bulu yang sangat indah, sedangkan betinanya tidak. Ya, jantannya biasanya akan menari di depan betinanya untuk menarik perhatian sang betina ketika musim kawin tiba. Ya, jadi jantannya yang sering nyalon ya. Nah, di sebelah kanan yang berwarna hitam itu adalah jantan dari blackbuck. Jadi hanya jantannya saja yang memiliki warna hitam dan tanduk panjang berbentuk spiral. Ya, sedangkan betinanya tidak. Tadi saya campur ya, Bu. Bu campur. Nah, di sebelah kanan. Daniel itu baby Daniel, Bos. Ya, jadi di sana ada kudanil. Kudanil ini merupakan satwa darat terbesar ketiga di dunia setelah badak putih dan juga gajah Afrika. Jadi satu ini mereka bisa tumbuh hingga 3 ton beratnya atau 3.000 kg. Dan di sana juga ada anaknya, itu namanya Maji, umurnya baru 11 bulan. Jadi Maji lahir di sini ya. Itu 11 bulan? Yap. Buset. Tidak kuning loh. Ya, jadi mereka ini bisa menahan nafasnya sampai dengan 5 menit di dalam air. Dan mereka juga sangat senang sekali berdiam diri di air karena memiliki kulit yang sangat sensitif. Ya, jadi mereka nggak mau kulitnya pecah-pecah atau kekeringan karena sinar matahari. Nah, jadi kudanil ini merupakan satu-satunya saudara ikan paus yang hidup di darat. Jadi saudara terdekatnya adalah ikan paus. Citanya lagi sakit Bapak, jadi masih di masih di rumah sakit. Nah, masih medical check up. UGD. Pasti bakal BPJS tuh lama. Oke, bisa dilihat di sebelah kiri. Ya, jadi yang satu ini namanya eland. Ya, eland ini merupakan kijang terbesar dan juga terlambat dari Afrika. Nah, walaupun lambat, mereka bisa melompat setinggi 2,5 meter tingginya ya, secara vertikal. Jadi baik jantan dan betinanya itu punya tanduk di kepalanya. Dan di sebelah kanan, jadi di sana ada burung unta. Yang mereka ini merupakan burung terbesar di dunia. Ya, jadi burung unta bisa menghasilkan telur seberat 1,5 kg, which is itu sama dengan 20 telur ayam biasa. Jadi walaupun tubuhnya besar, otak burung unta ini sangat kecil sekali ya, bahkan lebih kecil daripada matanya. Enggak juga sebenarnya. Jadi disesuaikan sama ukuran kepalanya. Ya, jadi untuk perbandingan, berat mata burung unta itu sekitar 10 gram, sedangkan berat otaknya itu hanya 7 gram. Dan dengan kaki yang panjang itu mereka bisa berlari cukup cepat ya. Mereka bisa berlari hingga 70 km per jam. Nah, di sebelah kanan di sini ada wildebeest. Ya, jadi mereka memang terlihat seperti kerbau, namun sebenarnya mereka adalah salah satu jenis kijang juga dari Afrika. Yang mereka merupakan mangsa favorit dari singa dan juga buaya. Buaya dan bear. Mal sih bro. Nah, di sebelah kiri di sana ada lecue. Jadi lecue ini merupakan salah satu jenis kijang tercepat dari Afrika yang bisa berlari hingga 70 km per jam. Dan biasanya mereka akan melompat sambil berlari.
Jadi di sini ada singa. Ya, mereka ini merupakan kucing terbesar kedua di dunia setelah harimau. Ya, mereka bisa tumbuh hingga 250 kg beratnya dan bisa lebih dari 8 kg daging setiap harinya. Jadi semua singa yang ada di sini adalah singa jantan ya. Itu bisa dilihat dari surai atau rambut yang terdapat di sekitar kepala dan juga lehernya. Berpikir cuma aku gak langsung ya. Jadi mereka itu sangat pemalas sekali karena mereka bisa tidur hingga 20 jam setiap harinya. Itu bahkan lebih malas daripada harimau ya. Singa berani Pak ya, soalnya tidurnya 20 jam. Iya. Nah, jadi lain halnya seperti harimau, singa ini merupakan satwa sosial. Jadi mereka hidup dalam satu kelompok. Ya, biasanya terdapat lebih dari 10 singa betina dan 1 sampai dengan 2 singa jantan. Jerapah. Jadi mereka ini merupakan satwa darat tertinggi di dunia. Mereka bisa tumbuh hingga 5 meter tingginya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan biasanya mereka hanya tidur kurang dari 2 jam setiap harinya, yaitu dalam posisi berdiri. Ya. Jadi di sini ada sepasang jerapah. Nah, yang warnanya lebih gelap itu jantannya, sedangkan yang satunya lagi itu betinanya. Itu maminya, itu papinya. Maminya. Iya, maminya. Ya, jadi yang satu ini namanya zebra grevi, spesies zebra terbesar dari Afrika. Nah, warna dasar dari zebra itu adalah hitam, bisa dilihat dari hidung dan juga organ reproduksinya. Jadi satwa hitam berstripe putih. Jadi saudara terdekat dari zebra itu adalah kuda dan juga keledai. Ya, namun sayangnya mereka itu sapi merah Afrika. Ya, jadi tanduknya itu bisa tumbuh hingga 1,8 meter panjangnya dari ujung ke ujung dan bisa mencapai berat hingga 46 kg. Jadi tanduknya tidak padat ya, melainkan ada pembuluh darah dan juga lubang di dalamnya, sehingga kalau itu dipotong mereka akan mati secara perlahan karena pendarahan. Nah, di sebelah kiri di sana ada unta. Jadi di dunia itu ada 2 jenis unta punuk 1 dan 2. Nah, punuknya itu terdiri dari lapisan lemak sehingga mereka bisa menyimpan cadangan energi di dalamnya. Yaitu kenapa mereka bisa selamat di daerah yang sangat kering sekali seperti di padang pasir. Nah, di sebelah kiri di sana ada domba gunung atau domba barbare. Jadi domba gunung ini bisa melompat setinggi 2 meter tingginya ketika mendaki bebatuan yang sangat tinggi sekali. Dan pemangsa utamanya itu adalah macan tutul. Jadi itu kenapa mereka harus tetap berada di ketinggian ya, untuk menghindari ancaman dari pemangsanya. Sing bebas nih. Sing sembarang. Oh ya, tembus lagi. Wih, ada sukuan apa tuh? Nih. Nah, di sebelah kiri di sini ada zebra Chapman. Jadi ukurannya lebih kecil daripada zebra sebelumnya. Zebra cross. Jadi mereka memiliki 3 warna di tubuhnya, yaitu hitam, putih, dan juga coklat. Zebra cross. Nah, itu kenapa mereka terlihat sedikit kotor. Yang hijau itu binatang apa? Hijau mana? Oh, yang lagi motong-motong itu spesies paling berbahaya di dunia. Ya, manusia. Spesies pemakan teman. Nah, itu tuh. Kanibal tuh. Buaya darat. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan itu ada badak ya. Jadi yang besar itu namanya Mrs. Simba dan anaknya namanya Pembe, umurnya baru 2 tahun. Pembe. Jadi Dinosaurus guys. Jadi badak ini bisa tumbuh hingga 4 ton beratnya dan bisa berlari hingga 50 km per jam. Ya, namun sayangnya mereka tidak bisa berbelok ketika sedang berlari ya.
ngegas terus jadinya. Nah itu disebabkan karena mereka memiliki penglihatan yang sangat buruk sekali. Namun itu didukung semua dengan indera pendengaran dan juga penciuman yang sangat tajam. Acil acil. Lagi yang rayu ya dan rayu dong. Jadi di sebelah kanan di sana ada singa jantan juga, namun umurnya masih muda sekali, umurnya baru 2,5 tahun. Jadi suranya baru saja tumbuh. Ya, jadi sama halnya seperti harimau, singa ini merupakan predator puncak. Itu artinya mereka tidak memiliki predator lain di alam liar yang akan memburu mereka kecuali manusia. Jadi gajah ini sangat senang sekali makan ya. Mereka bisa makan hingga 200 kg tumbuhan setiap harinya. Ya, mereka juga memiliki masa kandungan yang sangat lama sekali, mencapai 22 bulan atau hampir 2 tahun. Dan ketika bayinya lahir itu beratnya bisa mencapai hingga 120 kg. Ya, jadi belalai gajah itu sangat kuat sekali ya, karena itu terdiri dari 100.000 otot di dalam. Where are you, Santi? Santi? Wow, look at that! We have Santi, our female hornbill, with a blue pouch under its beak. Sebelah sana kami ada Santi, seekor burung jolang emas betina dengan kantung leher berwarna biru. You look nervous, are you okay? You can do it now. Make it strong, here we go. 1, 2, and 3! Move it to the right side. Wow, how does it feel? Good, okay, just look at the camera. Okay. Because you feel good, you can hold this bird until the end of the show. Maybe around 2 hours, not so long. Are you ready for that? No? Okay, Santi, you can go back to the keeper, Santi. Okay, I think Santi wanna... Okay, everyone, once again, big applause for Santi. Thank you, Santi. Okay, Miss, because you did a great job, something special from Bali Safari and Marine Park. This is for you. Okay, everyone, once again, big applause to our participant from Australia. Thank you. The difference between the female and the male is that the male has a yellow pouch under its beak, while the female has a blue pouch under its beak. Now we will show you how this beautiful bird catches their food in the natural habitat, and then catch it very fast, everyone. You have to watch it carefully because it will be so fast, and then catch it again. One more, get it. This side eating first. This bird also finds another source of food like insects around the forest. Jadi selain memakan buah-buahan, burung jolang emas juga memakan serangga-serangga kecil yang berterbangan di alam liar. Jadi seperti inilah cara mereka untuk menangkap mangsa. And this bird have a very strong long beak, and they use it to create a hole in a tree. They will make a nest in the tree hole and cover it with mud, with a little entrance to feed the baby. When the babies grow old enough, they will break the mud and fly out. Jadi paruhnya yang panjang dan kuat berfungsi untuk melubangi pohon dan mereka akan bersarang di sana. Kemudian melumurnya dengan lumpur dan memberinya sedikit celah memberi makan anak mereka. And this bird is sacred in Borneo Island of Indonesia because they considered can deliver a message from the spirit of the ancestor. Jadi di Borneo mereka sangat disakralkan karena dipercaya dapat mengantarkan pesan dari roh-roh nenek moyang mereka. Dan mereka juga merupakan simbol dari kebanggaan. Okay, everyone, and then once again, big applause to our Hornbills family. Here we have binturong. They also known as the Asian bear cat. But in fact, they are neither bear nor cat. They are the largest sea cat in the world that possess a fully prehensile tail that they use like an extra arm when they are climbing to the treetop. Oke, jadi sini kita ada binturong, di mana mereka merupakan musang yang paling besar di dunia. And they are classified as a carnivores, but actually their diet consists more of fruit, although they eat small mammals and insects also. Jadi mereka ini dikategorikan sebagai satwa karnivora, tapi juga suka memakan buah-buahan seperti pisang dan juga semangka.
So right here we have a couple of binturong. Over there we have the female. Her name is Rosie. Everyone big applause for Rosie. Thank you, Rosie. And here we have the male one. His name is Binbin. Look at this. Binbin is trying to climb down using his very prehensile tail. Be careful, Binbin. That's right, orang-utan. In Bahasa Malay, orang means man and utan means forest. And orang-utan means man of the forest or the forest man. There are two species, the Bornean and the Sumatran. And the differences are the Bornean much larger and darker than Sumatran. Okay, now let's take a closer look of this beautiful orangutan. Her name is Nami. Nami is about 12 years old from Borneo Island of Indonesia. We look alike, don't you think? Mirip ya? Thank you. The reason for this because we share about 96% of our genetic makeup with them. I now have looked Nami's hand. Show me your hands, Nami. Come on, show me your hands. Very good. Orangutan, they have 4 long fingers with one opposable thumb. And just like us, none of them have the same fingerprint. How about your foot, Nami? Show me your foot. Don't be shy. Good girl. Orangutan, they also have 4 long toes with one opposable toe. Thank you very much, Nami. You can go back to your seat now. And we still have another Bornean orangutan. And this is Nami's sister. Can you see another orangutan around here? Where is she? At the back? That's right, look at that. We have Eva. And Eva is about 9 years old. Also come from Borneo Island of Indonesia. Although the orangutan, they can walk upright for a short distance just like us. But in the wild, they will travel by gregating, which means they use their strong arm and strong leg to swing from tree to another tree. Because the orangutan arm span can reach up to 2 meters long. They are through a boreal age, which means they spend most of their time up in high tree canopy. Jadi di sini kita ada Eva, umurnya sekitar 9 tahun, juga berasal dari Kalimantan. Dan meskipun orangutan hampir bisa berjalan tegak seperti kita manusia, tapi dalam liarnya mereka lebih suka bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Karena panjang lengan orangutan juga bisa mencapai hingga 2 meter. Dan mereka ini juga merupakan kera arboreal, di mana banyak menghabiskan waktu mereka di atas pepohonan. Alright, you got the coconut, Eva. Jadi karena lengan dan kakinya sangat kuat dan panjang, sangat memudahkan untuk Eva memanjat pohon kelapa seperti tadi. And everyone, not only strong arm and strong leg, they also have a very strong teeth. So now, Eva will show us just how strong they really are by peeling off the coconut, everyone. Oke, jadi orangutan tidak hanya memiliki lengan dan kaki yang sangat kuat dan panjang, tapi mereka juga memiliki gigi yang sangat kuat. Nah sekarang, Eva akan menunjukkan pada kita betapa kuatnya gigi orangutan dengan mengupas buah kelapa seperti ini. Oke, everyone, could you please give support for Eva? Come on, Eva, you can do it, Eva. Just like us, they also have same dental arrangement. They have 32 permanent teeth, but much stronger than us. Jadi seperti kita manusia, orangutan juga memiliki susunan gigi yang sama, di mana merupakan 32 gigi permanen, namun jauh lebih kuat. Look at this. And you know, orangutan, they are very strong animal, even 7 times stronger than us. And the adult male orangutan can weigh over 80 until 100 kilograms. Jadi orangutan ini mereka merupakan satu yang sangat kuat, di mana bisa 7 kali lebih kuat daripada kita. Dan ketika mereka menemukan sesuatu yang sangat susah untuk dibuka, mereka akan berusaha mengetukkannya di atas permukaan tanah seperti ini. Jadi, when the orangutan find something hard, they will try to knock or smash the object onto the ground to open their food just like this. So what do you get, Eva? You got a coconut juice? Yeah, because the intelligence of orangutan equal to 5 years old kid. Jadi kecerdasan orangutan setara dengan anak kecil. What's going on? Something like that. Nami, what are you doing? Nami? Okay, Nami bring garbage bin with her. Nami,
What are you doing? What the function of your rubbish bin? Okay, everyone, what do you think about this? What are you going to do, Nami? Please, don't be naughty, Nami. Okay, because she's very smart animal. Okay, I'm not sure what she's going to do. So, oh, look at this. Nami helping Eva to pick up the rubbish. Good job, Nami. See? Even the orangutan really care about the farmers. We should be aware because we share this planet with all the living things like animals and plants. Remember that big rivers start from very simple action just like this. Ladies and gentlemen, that concludes the round of our beautiful animals. And now we would like to invite our animals along with the keepers to come back onto the stage for a farewell. Here we have Nami and Eva, our Borneo orangutan, the magnificent red hornbills, the gorgeous binturong, and lastly our beautiful partners onto the stage. One message from us: please always love and care about animals everywhere, because if you don't, they will disappear. Once extinct, they will be gone forever. And after this, don't forget to watch. We have Cricket Show at Haruno Amphitheater at 11:15. And then we have Elephant Show at Kampung Gajah at 12 o'clock. And Goddess Durga is seen riding the tigers, an indication that she possesses power and uses that power to protect virtue and destroy evil. Dalam cerita Hindu Bali, harimau dipercaya sebagai simbol kekuatan tanpa batas, sama halnya dengan Dewi Durga.